Oke deh, kita mulai aja ya. Dokter Pascal, Yo, kenapa dok? dok, Ya, dokter, jangan lupa PR-nya. apa sih? Oh iya, oh Dapus, iya, daftar pustaka, tadi tok loh. daftar pustaka. Daftar pustaka, Iya, iya, dok. soal, awas tuh ya. Iya, 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 oke, Thank oke. you, dok. Yo, Dok. ya oke, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Em, Sebelum kita mulai, nanti slide ini akan saya berikan ya, jadi kalian tidak perlu menulis apa-apa, jangan dikasih slide-nya. Tolong diperhatikan aja sama pemaparannya seperti apa. Jadi saya siang ini akan membagikan tentang prinsip-prinsip penata laksana lansia seperti apa dan apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan selama kita menata laksana lansia itu. Pertama-tama kita harus pahami kalau nanti pembelajaran ini tujuannya untuk membuat kalian semua menjadi dokter. Dokter itu harus bisa semuanya. Walaupun mungkin ada spesialisasinya, ada yang bergerak di bidang penelitian, ada yang bidang pelayanan, ada bidang pendidikan, tapi pada intinya kalian harus bisa semuanya. Kalian akan dianggap sebagai figur yang menguasai semua bahan itu. Jadi termasuk ilmu obgyn, ilmu bedah, ilmu anak, ilmu penyakit dalam, lansia itu harus tahu semuanya. Yang penting kalian bisa memanage penyakit pada pasien-pasien itu dan bisa menyarankan pasiennya mau kemana. Ya, poin pentingnya adalah kalian harus bisa menangani masalah-masalah yang membuat pasien menjadi sakit. Jadi jangan cuma kalian berusaha menangani penyakitnya, tapi harus berusaha menangani masalah-masalah apa yang membuat pasien menjadi sakit. Ya, untuk seperti kita ketahui itu, pertama-tama kita lahirkan kita tuh menangani masalah-masalah anak-anak, baru kemudian dewasa, baru kemudian lansia. Pembatasan umurnya kalau di Indonesia itu batasnya 18 dan 60 tahun. Patokannya masih menjadi seperti itu sekarang. Mungkin di luar negeri beda lagi patokannya, semua itu disesuaikan dengan angka harapan hidup kita di sini. Yang menjadikan tiga topik utama di pembahasan hari ini adalah tiga ini saya coba berusaha fokus ke tiga hal ini. Memang agak banyak, nanti saya akan coba secara ringkas, saya akan lewati semuanya, yang penting sudah menyentuh semua topik itu. Nanti selanjutnya, tolong kalian nanti baca nanti ya. Nanti daftar referensi akan saya kasih juga ke kreator blog, nanti kalian bisa baca di situ untuk lebih lengkapnya seperti apa. Pertama, kita harus pahami karakteristik dari geriatri itu apa. Kenapa ini populasi khusus yang harus kita tahu dulu apa yang harus kita kerjakan ke mereka, kita harus tahu dulu mereka tuh karakteristiknya seperti apa. Yang kedua, setelah kita mengetahui mereka karakteristiknya apa, kita masuk ke comprehensive genetic assessment. Bagaimana kita mengakses dengan lengkap, karena mereka itu populasi kebutuhan khusus. Yang ketiga, bagaimana dengan kita mengakses itu, kita lakukan pendekatan ke pasien-pasien lansia. Karakteristik dari lansia itu adalah beberapa hal sebagai berikut ini yang akan dibahas satu persatu, yaitu usianya, multipatologi, tampilan klinisnya tidak khas, dan lain sebagainya. Ini yang membedakan pasien lansia dengan pasien-pasien dewasa lain. Kalau ada istilah anak itu bukan dewasa muda, ya lansia itu bukan dewasa tua. Tujuan penjabaran seperti itu supaya kita paham cara pendekatannya itu harus khusus. Ya, kalau ada pasien yang masuk ke kita, pasien lansia, kita harus otomatis setting sebagai pasien yang pendekatannya khusus lansia. Pertama, usianya lebih dari 60 tahun. Ini sebenarnya ini poin-poin ini yang akan saya posting di slide ini adalah poin-poin untuk kalian renungkan dan kalian baca. Jadi kenapa umurnya seperti ini? Karena akar apa hidup dan kemudian proses degeneratif dari kapan sih sebenarnya kita mulai hal itu? Kenapa 60 tahun? Karena waktu definisi ini dibuat, Indonesia itu belum menua seperti negara-negara lain. Ya, kalau di Jepang, di Australia, dan di UK itu terkenal umur itu tinggi-tinggi semua. Akar apa hidup itu bisa 82 tahun, 85 tahun. Sedangkan saat itu kita masih 64 tahun, 68 tahun. Sehingga kita pakai batasnya 65 tahun, 60 tahun sekarang. Makin lama tuh makin menua, karena kita makin sehat sebenarnya. Jadi otomatis makin lama tuh makin banyak populasi lansia yang tidak meninggal muda. Jadi makin banyak yang tua. Makin tua itu makin banyak penyakit dan akan sering berobat ke kita. Yang kedua itu adalah mereka tuh memiliki banyak penyakit-penyakit yang multipatologis. Nah, ini kita perlu bedakan. Apa bedanya normal aging sama pathologic aging? Semua kan pasti menua, tapi ada menua yang cantik, ada menua yang kurang baik. Menua yang baik misalnya ya bisa jadi presiden. Menua yang tidak baik, 61 tahun pun udah harus di kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kita harus bedakan penyakitnya itu ada penyakit degeneratif,
yang benar-benar degeneratif atau penyakit yang itu sebenarnya penyakit metabolik atau non-degeneratif, tapi dulu itu terkontrol karena dia masih muda, kemampuan fisik dia masih kuat, dan dia bisa menangani semua itu. Jadi terselubung. Saat dia tua, mencuat semua. Kemudian kamu bedakan antara penyakit dan masalah. Kita terbiasa membuat daftar penyakit, daftar penyakit, daftar penyakit. Padahal tidak semua kekurangan yang dialami lansia itu penyakit. Bisa juga masalah-masalah, seperti masalah sosial dia, komunikasi kurang lancar dengan keluarga, hubungan tidak baik dengan mantunya. Itu kan semua masalah semua, yang real dan benar-benar membuat jadi penyakit. Jadi, kalau pada lansia itu kita tidak suka menyebut daftar diagnosis, kita sebut daftar masalah. Tentunya masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Kenapa menjadi penting masalah-masalah itu? Karena kita harus bisa menangani semua masalah itu secepat mungkin. Jangan kita biarkan berlarut-larut, karena ada snowball effect, makin lama makin banyak masalah yang timbul, kemudian obatnya juga makin banyak. Saya kasih contoh ya, lansia itu sering gangguan penglihatan sama gangguan dengar, bisu dan tuli dan tidak bisa melihat dengan baik. Bagi beberapa orang itu hal yang biasa, tapi kalau kita pahami, kalau dia buta misalnya ya, pandangannya makin berkurang, otomatis gimana? Pastikan malas keluar rumah, malas bersosialisasi, mungkin dia biasa ibadah, bisa baca, bisa mengikuti ayat-ayatnya, bisa baca, nggak bisa juga sekarang. Jadi makin lama makin berkurang kemampuan sosialnya, yang pada akhirnya membuat dia jadi demensia. Jadi hal seperti itu yang perlu kita pahami dan kita ajarkan ke pasien, supaya mereka juga dan keluarga tidak anggap remeh. Ini kita belum ngomongin slide ini ya, obatnya tentunya lebih banyak, kemudian pengeluaran juga lebih banyak, waktu yang tersisa untuk improve kesehatan berkurang jadi. Jadi jangan anggap remeh masalah-masalah pada lansia. Sekecil apapun, segera tangani. Ini juga yang menjadi tantangan karena pada lansia itu tampilannya tidak khas. Kalau kita tahu sakit pilek, tentunya kan tampilannya berarti ingus dan batuk misalnya. Ada sakit infeksi kencing, pasti kencingnya sakit. Tapi pada lansia tidak seperti itu. Misalnya dia infeksi kencing, dia keluhannya sakit perut. Dia kekurangan otot, sarkopeni, keluhannya apa? Lemas. Jadi sangat-sangat luas keluhannya, dan tidak sesuai dengan organ. Yang highlight itu 2 poin ini. Pertama, kita bedakan organ yang dysfunction yang normal. Jadi pada lansia itu pasti ada dysfunction, kan ada penuaan organ, dan abnormal. Bedakan 2 itu. Kemudian, poin kedua adalah, bisa nggak kita balikin ke kondisi semula? Masih bisa reversible atau sudah non-reversible? Ini juga penting. Karena kalau kita bisa menentukan dia non-reversible, kita tidak usah menghabiskan upaya dan obat-obatan untuk membalikan itu. Karena nggak ada gunanya. Saya kasih contoh ya, ada pasien-pasien yang datang ke saya dengan bawa hasil lab. Dia membawa hasil lab fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjal, kita menggunakan parameter ureum kreatinin yang diukur dengan IGFR, berapa persen ginjal itu berfungsi. Banyak yang ke saya umur 80 tahun, dia bawa hasil lab IGFR-nya 51%, yang kalau dari hasil lab itu sudah ditandain merah. Oleh dokter yang lain merujuk ke saya, karena mereka bilang ini gangguan ginjal, jadi konsultasi ke saya. Saya sih harapkan tidak seperti itu gitu. Jadi kalau untuk umur seperti itu, ginjal seperti itu juga itu kondisi normal, karena semua pasti menua. Jadi tidak usah kita, kalau tidak paham, dia akan memberikan obat sebanyak mungkin untuk berusaha membalikan ginjalnya ke kondisi normal, demi angkanya jangan sampai dimerahin. Tapi buat apa? Jadi dia kasih 4-5 obat untuk membalikan hal yang tidak akan bisa balik. Itu jadi polifarmasi. Jadi kita akan sampai ke situ nanti polifarmasi ya. Jadi seperti tadi saya katakan, nggak khas gejalanya. Jadi berbagai macam penurunan organ bisa terjadi, akibatnya kita jadi nggak khas lagi. Sirkuit kita udah ngaco. Ini kalian baca juga ya, ada di nanti referensi yang saya kasih ada tabelnya banyak banget tabelnya. Mata apa yang berubah, kulit apa yang berubah, lambung apa yang berubah, kenapa sensasinya seperti itu. Tapi yang penting itu ada juga yang tidak berubah. Nah itu yang penting. Buat apa kita memaksakan penuaan berubah semua, ada juga yang tidak berubah. Kemudian namanya homeostenosis. Nah homeostenosis ini penjelasan kenapa pada lansia-lansia itu kita melihat dia tampak baik-baik aja, tapi ternyata saat jatuh karena stres langsung jatuh ke kondisi berat. Jadi kalau kita pahami gambar ini, kalau kita lihat sini tuh, ini saya bisa keluarin, bentar ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita waktu masih usia muda, kita kena kondisi stres, nggak masalah. Dia akan rebound lagi, baik normal lagi, nggak akan sakit.
Makin kita tua, ada dua yang berubah. Pertama, ambang stres kita menurun, ya. Kemudian energi yang kita pakai untuk menangani stres itu sudah terpakai untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Seperti ini nih. Ini poin penting nih. Jadi saat di usia seperti ini, kita cuma punya jeda sekecil ini untuk menangani stres. Karena energi kita udah banyak dipakai untuk hidup sehari-hari. Untuk makan, untuk minum, untuk bergerak, untuk bersendau gurau sama teman-teman, udah habis semua energinya. Jadi sedikit aja kena stres, langsung jatuh sakit. Berat, bisa meninggal. Itu yang membuat para pasien lansia yang tampak sehat jangan anggap remeh. Mungkin mereka sudah jatuh kondisi di titik ini mungkin. Jadi kita harus sebisa mungkin berusaha membalikan ini agak landai dikit, atau kita menjaga lingkungannya, jangan sampai menimbulkan dia stres terlalu besar. Kemudian 5 itu sindrom geriatri. Sindrom geriatri itu definisinya banyak, tapi kasarnya gejala-gejala atau kumpulan gejala yang terjadi pada geriatris yang sering ditemukan dan tidak dikenali kalau kita tidak pernah tahu hal ini. Ada snowball effect, maksudnya kalau satu nggak diobatin akan berujung ke semua kena. Kemudian yang paling penting itu adalah dia tidak eksklusif pada geriatri. Sebenarnya kalau kalian menggunakan ilmu ini ke populasi lain, usia muda juga, itu terjadi juga sebenarnya. Jadi muda-muda udah tua gitu. Ya, seperti ini. Ayo kalian pelajari dulu hal ini. Ini menurut Bernard Isaac, dia mengatakan ada penyakit-penyakit utama terkait aging. Itu yang kita sebut dengan sindrom geriatri atau geriatric giants. Kemudian kalau Inoue mengatakan ya tadi, pokoknya terjadi pada lansia dan multifaktorial dan outcome-nya buruk. Jadi kalau kita tidak menangani akan jadi hal seperti itu. Kalau kita lihat hubungannya seperti ini. Jadi pada pasien-pasien geriatri yang memiliki sindrom geriatri yang tidak ditangani, bisa jatuh ke kondisi frail. Yang akan dibahas juga nanti. Kemudian akhirnya outcome-nya jelek. Pada akhirnya meninggal atau terpaksa dirawat di nursing home jangka panjang atau enggak disability. Nggak bisa lagi mandiri. Ini adalah 14I yang perlu kalian ketahui satu persatu definisinya apa dan kurang lebih seperti apa lah. Kalian baca dulu semuanya ya. Ini ada di referensi juga nanti. Tidak saya jabarkan di saat ini karena nanti kebanyakan. Ada imobilisasi, inkontinensia, gangguan vision hearing, isolasi. Nanti kalian bacanya satu persatu ya. Pokoknya semua ini tuh akan saling berkaitan. Tapi lima yang paling penting adalah ini, 5 yang paling penting. Imobilisasi, instabilitas, inkontinensia, gangguan intelektual, dan iatrogenik. Kurang lebih saya akan jabarkan yang penting-penting itu ya. Bukan berarti yang lain nggak penting, kalian baca juga yang lain. Imobilisasi, pokoknya kondisi di mana lansia itu tidak bisa bergerak bebas. Apapun itu. Dia di kursi roda juga kita bilang dia imobilisasi. Namanya imobilisasi parsial. Kalau dia nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa kursi roda juga, imobilisasi total, yang cuma bedridden. Kalau inkontinensia itu, pokoknya ngompol. Baik ngompol BAB atau ngompol buang air kecil. Jadi tidak bisa ditahan. Ini menggambarkan satu kondisi yang sebenarnya bisa diatasi sebenarnya. Ada 2 kondisi inkontinensia, akut sama kronik. Ini saya ketukar ya. 2, akut sama kronik. Akut itu biasanya berhubungan dengan kondisi-kondisi akut yang membuat dia jadi ngompol. Misalnya dia ada delirium, dia terlalu lama tiduran terus, ada infeksi, ada obat-obatan yang buat dia kencing terus, akibatnya dia jadi ngompol. Ada singkatannya nih, ada singkatan drip, ada singkatan diapers. Ini singkatannya susah emang, agak dipaksakan. Saya sendiri juga susah menghafal semua ini. Jadi coba kalian hafal prinsipnya aja, kalau inkontinensi akut ada sesuatu yang membuat pasien tuh ngompol-ngompol dalam waktu di bawah 2 minggu. Tugas kita mencari tahu sesuatu itu apa. Karena kalau kita bisa mengatasi efek penyebabnya, itu akan balik pulih total 100%. Ya, 2 minggu biasanya window-nya. Kalau udah lewat 2 minggu, inkontinensia jalan terus, jadilah inkontinensia akut, kronik atau persisten. Itu yang 3 ini. Stress, urgency, sama overflow. Stress itu gampang. Jadi kalau ada stres tinggi, dia akan kencing. Batuk, stres tekanan ya maksudnya ya, di perut. Batuk, angkat barang berat, ngeden, dia akan kencing juga. Kalau urgency, sesuai namanya, dia nggak bisa tahan kencingnya. Kalau dia pengen kencing, langsung buru-buru lari ke WC. Kalau nggak bocor. Kalau overflow, kurang lebih sama kayak urgency sebenarnya. Jadi karena ada blockage, jadi dia buru-buru harus ke WC dan kencingnya pun nggak bisa tuntas. Ada juga yang functional. Functional itu nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi tapi tak ngompol. Kenapa? Karena ya itu, ternyata toiletnya jauh, di lantai 2, nggak bisa naik tangga dia karena dia ada pengapuran. Nah, hal seperti itu
penting kita telusuri dari home visit. Yang berikutnya adalah instabilitas dan jatuh. Ini hal penting karena lansia itu harusnya tidak jatuh. Semua orang, bukan cuma lansia ya, harusnya tidak jatuh harusnya. Kalau sampai ada yang jatuh, itu ada yang salah. Salah diri kita atau salah lingkungan. Jangan anggap remeh. Banyak yang ke saya itu anaknya cerita ke saya gitu. Misalnya pas saya bilang, pernah jatuh nggak ibunya? Oh pernah dok, 2 tahun lalu. Tapi nggak masalah dok, dia bangun lagi. Sadar penuh, nggak pingsan. Jadi nggak masalah. Bukan di situ fokusnya. Fokusnya lu kenapa dia jatuh gitu. Dia bangun lagi mungkin masih dikasih umur sama Tuhan. Berikutnya dia jatuh lagi karena alasan yang sama, mungkin nggak bangun lagi. Jadi salah fokus itu. Itu yang perlu kalian kita luruskan bersama ke pasien dan buat kita juga. Ya. Jadi itu adalah kalau kita baca sini, falls itu adalah common and preventable. Dan sedihnya itu karena nggak di-assess, jadi banyak yang jatuh dan dianggap wajar. Kalau udah jatuh, udah pingsan, udah itu, terus berusaha tanya ke kita gimana cara penanganannya, sebenarnya agak percuma gitu. Apalagi hal-hal yang udah irreversible. Udah pendarahan otak, udah ada trauma, udah patah tulang, kan gimana gitu kan. Nah, iatrogenik ini, tujuan kita belajar semuanya ini. Tujuan kita mengenali populasi lansia itu apa, karakteristiknya apa, kita belajar masalah diagnosis tata laksana sebagai dokter, tujuannya untuk menghindari iatrogenik. Jadi iatrogenik itu dua, kita kerjakan hal yang salah, atau kita tidak kerjakan yang harusnya dikerjakan. Coba kalian renungkan ya, ini susah jadi dokter gitu. Kalau kita nggak mengerjakan, salah. Kalau kita kerjakan salah, kita salah juga. Jadi kita harus benar. Karena kita harapan sama manusia gitu. Mungkin kalian pernah dengar ya ada cerita di mana apa ya? Di Belanda ini cukup terkenal, populer di zaman saya sih populer ya. Mungkin sekarang udah pasti udah hilang tenggelam beritanya, lebih populer yang lain. Jadi dia tuh ada laki-laki yang ke IGD, dia datang ke kasir terus dia bilang, "Saya ada sakit dada." Tapi saya mau jangan sampai saya diresusitasi. Kalau saya diresusitasi, saya marah lah, saya nggak mau gitu. Dia menolak gitu. Benar, dia ke IGD serangan jantung. Di situ dia langsung pingsan, hampir mati. Dokter IGD-nya nggak dikasih tahu oleh kasir kalau ada request seperti itu. Jadi dia mengerjakan sesuai dengan kaidah yang berlaku lah. Dia akan intubasi, dia akan resusitasi, dia shock semua. 3 hari kemudian pasiennya bangun. Selamat sih, penata saya baik dan semua bersyukur gitu. Wah Pak, Abah hampir mati Pak. Untung kami segera shock, segera kami tangani. Marah dia. Dia bilang, kan saya udah bilang, saya nggak mau di shock, saya nggak mau di itu. Dia pulang rumah sakit, dia tuntut rumah sakitnya. Dan lucunya dia menang. Dia rumah sakit sama dokternya tuh karena tuntutan, karena menolong dia. Jadi bagi dia tidak menghormati etika, tidak menghormati permintaan pasien. Ya, poin penting di situ adalah, kalau kasus yang sama terulang, pasien jatuh gitu di depan kalian, terus dia sepertinya dia serangan jantung atau butuh penanganan lah ya, emergency, kita harus tolong nggak? Kalau ingat cerita seperti itu. Takutnya dia nggak mau kan, takutnya kan. Nanti kita tolong, hidup kita dituntut lagi nanti. Coba kalian pikir deh, kalau jadi kalian gimana? Mau tolong apa enggak pasien yang seperti itu? Kalau kalian nggak tolong, dengan alasan, kan kalian nggak tahu kan permintaan pasien apa, nggak ketemu keluarganya, nggak ada saksi yang mengizinkan kalian tolong. Kalau pasien mati, terus datang polisi, polisi cuma akan tanya gini kalian, ada orang yang pingsan nggak depan kalian? Iya. Kalian dokter nggak? Iya. Harusnya diapain? Tolong. Ada protokolnya? Ada. Dikerjakan nggak? Nggak. Masuk penjara. Gitu. Selesai. Nggak perlu saksi. Tapi kalau kalian tolong, dan ternyata ada keluarga, tanda kutip, yang rese, yang kayak, dia udah pernah ngomong ke saya, kalau dia tidak mau diresusitasi, bla 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 bla, kalian tidak menghargai, bla 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 gitu, itu memang kalian bisa aja kena tuntut, tapi itu bisa diomongin. Bisa dinegosiasi dulu gitu. Hahihi sama polisi, sama keluarga, dan kalian mungkin menang. Kalau kasus Belanda tuh kasus sial aja sih. Biasanya menang, tapi kalian repot. Jadi dua-duanya repot sebenarnya. Tapi yang satu pasti masuk penjara. Yang satu ada negosiasi di situ. Jadi kalian harus mengerjakan.
Sesuaikan dengan protokol yang berlaku. Jadi penting kita tahu protokol apa yang berlaku. Masalah dia hidup, dia mati, dia marah, dia senang, itu urusan belakangan. Kita kerjakan aja apa yang kita disuruh. Kasarnya seperti itu, kasarnya. Kalau kalian merasa kaget seperti itu, ya udah terlambat sih, udah masuk di FK kan. Kalian tutuskan aja. Selesaikan sampai benar-benar belajar yang baik, supaya modalnya baik, supaya kalian bisa argumen dengan baik nanti. Kalau ada masalah-masalah seperti itu. Biasanya sih aman. Lanjut ya. Jadi sindrom geriatri itu kenapa dibuat sindrom geriatri sendiri? Karena ada satu masalah bisa jadi masalah yang lain. Coba saya kasih lihat balon-balon seperti ini ya. Itulah bedanya teori dengan kenyataan. Kalau di kenyataan, kalian ketemu pasien cuma yang warna merah. Pasien datang dengan gaduh gelisah, teriak-teriak. Udah gitu doang, anamnesisnya gitu doang. Tinggal sendiri, misalnya. Udah selesai. Apa yang harus kalian kerjakan? Itu realnya kayak gitu. Kalau kalian baca soal, cerita yang dikasih oleh pengajar atau soal ujian, itu dikasih dengan sangat baik. Supaya kalian bisa menginterpolasi dari soalnya. Tapi kenyataannya seperti ini. Datang dengan teriak-teriak, marah-marah, sarang pingsan. Apa yang kalian kerjakan? Tentunya penanganan darurat, baru kalian cari tahu kenapa dia pingsan. Itu membedakan kita tahu apa enggak. Kalau kita nggak tahu, tangani dia pingsan, dia bangun, kita suruh dia pulang. Selesai dong. Tapi bagi yang benar-benar belajar, dia akan cari tahu kenapa dia pingsan. Ternyata pas ditelusuri, awal-awal banget, misalnya dia gara-gara imobilisasi, misalnya, yang paling kanan bawah. Agar dia ada OA genu, dia imobilisasi, akibatnya, nah seperti ini. Dia nggak bisa jalan, ambil minuman, makan susah, dehidrasi buat dia makin lemah makin nggak bisa lagi mobilisasi dan makin depresi, akibatnya akibatnya dia sekarang delirium. Gitu. Jadi susahnya seperti itu. Ini semua sindrom geriatri semua ini. Jadi menunjukkan satu masalah itu bisa berakibat ke masalah yang lain dan pada akhirnya jadi masalah yang fatal. Oke, sekarang masuk ke karakteristik berikutnya itu polifarmasi. Makin tua tentunya makin banyak obat yang dimakan. Itu wajar. Karena makin tua itu disfungsi organ. Benar nggak seperti itu? Harusnya sih nggak seperti itu harusnya. Jadi makin tua makin banyak penyakit, tapi kita harus pintar-pintar menangani penyakitnya. Ada penyakit yang bisa kita geser ke non-farmakonya lebih galak daripada kita mati-matian pakai farmako. Karena makin tua itu efek samping makin banyak, volume distribusinya beda, fungsi-fungsi untuk mengekskresi racun juga berbeda. Jadi kita seminimal mungkin kasih obat sebenarnya. Jangan terperangkap dengan pemikiran seperti itu. Makin tua makin banyak sakit ya, makin banyak obat dong. Itu pemikiran yang nggak mikir sebenarnya. Satu obat untuk satu penyakit. Kalau ada masalah ada 12 obat. Itu jangan jadi dokter seperti itu. Coba merangkum penyakitnya apa, dokternya kasih obat yang sesuai dengan masalah itu. Ini ya, makin banyak penyakit, makin banyak obat. Itu jelas. Tapi kalau kita kasih lebih dari 5 obat, itu udah polifarmasi. Itu klasik ya, definisi textbook. Tidak peduli kasus, tidak peduli negara, pokoknya kalau 5 obat diminum, namanya polifarmasi. Jadi kalau kalian sekarang lagi minum 6 vitamin sekaligus, kalian udah polifarmasi. Tapi kalau definisi klinis, yang untuk lansia, satu aja obat yang kita tidak kasih sesuai, tidak sesuai indikasi, namanya polifarmasi namanya. Atau namanya kalau kita bikin bahasa Inggris, inappropriate medication gitu. Cuma nggak ada padanannya di bahasa Indonesia, jadi kita sebut polifarmasi. Kita biasanya pakai banyak tools, bisa pakai stop and start. Itu panduan untuk melihat obat-obat apa yang harusnya dikasih, tapi nggak dikasih, dan obat-obat apa yang harusnya di stop, tapi nggak di stop. Kalau kalian iseng-iseng, coba kalian baca, buka yang stop and start tool. Kalian bisa search di internet, itu ada tools sederhana untuk membantu dokter-dokter untuk mengetahui obat-obat apa yang harus di warning. Kita ingat, kita jangan jadi dokter-dokter yang tidak peduli obat. Banyak banget kenapa jadi obat banyak itu karena ini, hal-hal seperti ini. Kita lupa rekonsiliasi obat, kita lupa review obat-obatannya masih guna apa enggak. Yang ketiga, ada namanya prescribing cascade, dan di prescribing. Takut untuk menstop obat, karena tidak percaya diri. Tentunya untuk mencapai level ini memang perlu banyak belajar, dan perlu banyak pengalaman. Tapi yang penting kalian tahu, harusnya seperti ini harusnya. Ya. Contoh pengobatan yang tidak banyak mikir dan terima kasih obat adalah seperti ini. Jadi misalnya pasien datang ke kalian, ke saya aja misalnya ya, dia keluhannya batuk gitu ya, saya kasih obatnya batuk kering kan, jadi saya kasih kodein, opioid. Ternyata dengan dikasih kodein itu, dia jadi ngantuk. Dia balik lagi 3 hari, dia bilang ke saya dia ngantuk terus. Saya kasih dia vitamin.
Vitamin bikin dia segar. Pas datang lagi berikutnya dibilang dia jadi mual-mual, ternyata vitamin yang saya kasih vitamin C dosis tinggi ternyata. Saya kasih obat mual gitu. Jadi nggak beres-beres masalahnya. Itu kalau dia ke satu dokter. Coba kalian bayangkan dia ke dua tiga dokter. Karena setelah saya kasih obat dia nggak percaya lagi sama saya. Kenapa saya malah ngantuk? Dokternya bego. Saya cari dokter yang kedua. Saya cari dokter, misalnya saya cari dokter Haming misalnya. Dokter Haming. Saya minta obat. Dokter Haming juga kasih obat. Tapi jeleknya apa? Pasien tuh kadang-kadang nggak mau cerita dia minum obat apa aja. Dokternya juga lupa nanya. Kadang-kadang pasien juga bohong. Nggak mau cerita. Karena dia takut ternyata temenan dokter Haming sama saya misalnya. Jadi dia nggak mau cerita. Akibatnya jadi seperti itu. Jadi banyak hal yang buat kita di polifarmasi. Kadang salah kita, kadang salah pasien. Yang penting kita hati-hati aja ada hal seperti ini ya. Nah, tadi kita udah tahu karakteristik geriatri apa aja. Kita perlu approach khusus buat geriatri. Approach khususnya itu apa? Pertama-tama kita tahu namanya comprehensive geriatric assessment. Karena tadi masalahnya banyak, pendekatannya susah, klinisnya nggak khas, ada homeostenosis, tampak-tampak sehat bisa langsung mati. Kita harus melakukan pendekatan comprehensive geriatric assessment. Artinya itu apa? Assess jangan cuma penyakitnya, tapi semuanya. Fisik, psikologis, sosial, kognitif, mental, ekonomis, semua kita assess. Jadi makanya kerjasama antar bagi tim terpadu antara dokter sama tim-tim lain. Paramedik, non-medik itu kerjasama semua. Info dari perawat, info dari petugas sosial, info dari keluarga itu kita daya gunakan untuk mengenali pasien secara lebih dalam. Prinsipnya seperti Mandala of Health ya, yang kalau kalian pelajari ya. Kita mempelajari, ya kita mengobati bukan cuma titik pasiennya, tapi kita mengobati semua kondisinya gitu. Secara keseluruhan lingkungannya juga, karena semua itu akan berpengaruh ke pasien. Dan ketiga kita pendekatan interdisiplin. Interdisiplin itu adalah pendekatan yang mana saya ada slide-nya. Pendekatan itu ada tiga, ada para, multi, dan interdisiplin. Para disiplin itu zaman dulu banget, saya rasa udah nggak ada lagi sekarang. Kalau paradisiplin tuh saya konsul ke dokter Ira, misalnya dokter Ira jawab konsul, dokter Ira nggak peduli saya kasih obat apa, saya juga nggak peduli dia kasih obat apa, pengen sama-sama kasih obat. Kalau multidisiplin, saya kasih obat, dokter Ira datang konsul, dia ngelihat obat saya apa aja, dia kasih obatnya juga, dengan melihat obat saya apa, supaya nggak bentrok. Ya, ini yang banyak dikerjakan multidisiplin zaman sekarang. Interdisiplin itu adalah ada komunikasi antara dua dokter itu. Jadi dokter Ira datang, dia ngeliat pasien, sebelum dia kasih obat, dia menentukan mau kasih obat apa, dia hubungi saya dulu. Kita berdiskusi. Saya mau kasih obat ini, kira-kira gimana gitu. Nah, saya ngomong gini. Ternyata dia alergi obat itu. Dan ternyata dari anamnesis saya keluar, anamnesis dari dokter Ira nggak keluar. Jadi dokter Ira ganti obatnya karena dia alergi ternyata. Nah, jadi dari komunikasi itu bisa komunikasi yang langsung ya, baik lewat WA misalnya atau lewat telepon atau SMS gitu, itu bisa gitu. Yang penting ada komunikasi langsung, jangan cuma lewat tulisan. Jadi interdisiplin itu seperti itu. Dan karena ada komunikasi, tentunya kita sama-sama membahas target buat pasien itu. Jadi target kita sama. Kapan pasien bisa pulang, kapan kita nyatakan sembuh, kira-kira mau berapa lama di rumah sakit, itu kita semua satu tim. Jadi sepadan pikirannya. Jangan beda-beda jalan-jalan sendiri. Saya misalnya pengen pasien tuh pulang tidak demam. Dokter Ira pengen pasien pulang bisa jalan sendiri. Dokter Hamim bilang pasien pulang cukup naik kursi roda. Gitu kan jadi berantem semua target pulang ya, pasien yang bingung. Dalam menangani pasien lansia itu yang saya bilang paripurna itu seperti ini. Kita akses semuanya ini. Medis, kognitif, fungsional, emosional, nutrisi, obat, dan sosial. Sekali lagi, harusnya ini diimplementasi ke semua umur harusnya. Cuma kenapa di lansia lebih-lebih lagi diagungkan? Karena lansia tadi itu, karena ada karakteristik. Lemah, rentak, gampang sakit, udah polifarmasi gitu kan. Jadi lebih-lebih lagi nih ditekankan. Padahal kalau kalian belajar ilmu lain, ilmu dewasa, ilmu anak-anak juga, semua juga bahas masalah yang sama kan. Bahas semua ini, jangan cuma lihat medis doang. Ya. Kita pakai banyak tools buat menilai semua itu yang banyak tab-tab yang di atas itu. Karena kita susah kalau kita menilai semuanya, kan nggak beres-beres satu pasien. Tujuan penggunaan tools itu supaya cepat. Memang dalam proses belajar itu ribet, karena kalian belajar dulu toolsnya apa. Tapi harapannya ke depan nanti bukan kalian yang mengerjakan. Kan tim. Nanti ada suster, ada tim lain yang mengerjakan. Kalian tuh yang penting adalah analisis. Kalian bisa menggabungkan semua hasil temuan, baru kasih kesimpulan ke pasien. Jadi anggap tools itu sama kayak laboratorium atau ronsen. Yang dilaporkan ke kalian mengerjakan. Sama seperti lab sama ronsen kan, untuk bisa kalian analisis, kalian
harus tahu lab itu apa aja, ronsen itu apa aja. Makanya kalian belajar cara isi tools ini. Medis nggak usah saya bahas. Kognitif yang kenal tuh kita pakai MMSE. Kita melihat status kognitif pasien bagaimana. Tapi karena MMSE itu makin banyak dan makin ribet, kita biasanya suka pakai Mocha, dan juga pakai Mocha Minicog yang lebih simpel. Kalau kalian lihat di sini, makin lama tuh tools yang digunakan tuh makin ringkas. Karena kita menyadari populasi lansia makin bertambah, dokternya segitu-gitu aja, jadi kayaknya harus cepat deh asesmennya kalau kita mau mendapatkan semua faktor ini. Jadi makanya toolsnya makin lama makin singkat. Yang tadi MS itu lama, bisa pakai ini Minicog untuk mewakili. Ya, emosi dan mental ada juga yang pakai CDT doang kok drawing test. Dia suruh pasien gambar jam, kalau nggak bisa langsung dia bisa interpretasi. Kalau yang udah belajar lagi tentang CDT. Emosional itu kita nilai pasien ini kira-kira ada depresi nggak, ada anxiety nggak. Kita bisa pakai dengan depression scale. Dulu 20 skor. Ini 15 skor. Sekarang lebih heboh lagi, sekarang tinggal 4 skor. Ya. Memang ada yang dikorbankan dengan makin kurang skornya. Waktunya mungkin lebih cepat, tapi mungkin akurasi sama itu agak berkurang sedikit. Tapi sedikit itu dinilai nggak masalah. Yang penting bisa mencakup lebih luas. Karena namanya screening. Kalau misalnya kalian coba jawab sendiri ini, yang bold itu yang dikasih skor 1 ya. Jadi misalnya, apakah Anda puas dengan kehidupan Anda? Saya jawab ya, itu skornya 0. Ya, kalau saya jawab tidak, baru dapat 1. Jadi sesuai dengan boldnya. Kalau kalian isi sendiri ini kan mungkin di antara kalian sekarang depresi semua kali, ya kan? Kita juga sama. Puas nggak? Mungkin tidak. Bosan nggak? Iya. Tidak berdaya? Iya. Apalagi yang lagi koas gitu misalnya, nggak berdaya jadi keset. Apakah tidak berharga? Iya, misalnya. Udah, kita langsung depresi. Enggak. Ini namanya depression skill. Itu adalah tools buat screening. Yang tadi juga sama ya. MMSE itu juga tools buat screening. Yang pada akhirnya interpretasi itu benar apa enggak, itu kita pakai kriteria diagnosis. Kriteria diagnosis depresi, ada kriteria diagnosis cognitive impairment, pakai itu. Jadi bukan pakai skor ini buat screening. Kalau ini positif, kalian rujuk ke dokter yang bisa mendiagnosis itu. Atau kalian kerjakan sendiri pakai diagnosis. Kemudian, status fungsional ini penting karena kita menangani pasien-pasien lansia itu, yang penting dia fungsional statusnya bagus. Bukan dia hidup panjang. Ini beda penting ya. Saya nggak tahu kalian bisa paham apa enggak. Jadi pada lansia itu banyak yang nggak pengen lagi umurnya panjang. Yang penting dia bisa kualitas hidupnya bagus. Buat apa dia 10 tahun hidup tapi ternyata dia menderita terus. Mending dia hidup 3 tahun, 2 tahun aja tapi dia happy. Ada banyak yang pikiran seperti itu. Tugas kita untuk mendiskusikan dengan pasien, dia maunya seperti apa. Pada dasarnya orang yang fungsional statusnya bagus tuh dia bisa happy, bisa mandiri. Jadi ini kita nilai kemandirian. Kita nilai dia bisa mandiri nggak? Yang sebelah kiri itu basic ADL, Bartel. Dia bisa mandiri mengerjakan kegiatan dasar sehari-hari. Kalau yang sebelah kanan tuh yang berhubungan dengan functional, berfungsi dengan instrumen gitu. Bisa pakai telepon apa enggak, bisa belanja di pasar apa enggak gitu. Ini kita nilai dua-duanya ya, karena dua ini sebagai target. Jadi misalnya pasien datang ke kita, ADL-nya cuma 10. Ya, goal kita untuk bikin ADL-nya setinggi mungkin, 16 gitu misalnya. Kalau kita 3 bulan kita berhasil, ya berhasil berarti. Nutrisi juga penting, karena pada lansia itu banyak yang malnutrisi. Kita nilai nutrisi dengan menggunakan MNA. MNA juga nanti mungkin akan dijelaskan oleh dokter lain, atau kalian bisa baca sendiri. Ini MNA itu ada yang screening cepat, ada yang short form, ada yang full form. Sekali lagi, dulu tuh pakai full form, kemudian disingkat menjadi short form. Ternyata dinilai short form itu sama baik dengan yang full form. Jadi nggak usah lagi pakai full form, pakai aja yang short. Udah cukup. Seperti ini ya. Nanti kalian baca lagi nih, lebih dalam lagi tentang masing-masing itu. Saya cuma kasih sekilas. So nanti untuk MNA itu semua dan score itu akan kalian pakai nanti untuk menyelesaikan di modul ini. Baru untuk polifarmasi sebenarnya nggak banyak yang kita nilai, nggak ada skor khusus, yang penting tadi prinsipnya itu. Kalian jangan lupa rekonsiliasi obat, medication review, stop yang cascading, yang obat-obatan buat mengatasi efek samping, kemudian jangan takut untuk menghapus obat-obat yang nggak perlu. Aspek sosial ini penting juga, misalnya kalian bayangkan kalau misalnya lansia itu tinggal sendiri, kemudian dia sehari-hari makan, cuma makan seadanya depan warung, karena dia nggak bisa jalan jauh, kemudian kalian menyarankan dia untuk berenang sama naik sepeda statis dan untuk beli makan di pasar dan masak sendiri karena buat nutrisi yang baik.
Itu tidak akan mungkin dia kerjakan. Jadi saran yang kalian berikan itu harus menilai aspek sosial dia dulu. Caregiver dia siapa, dia tinggal di rumah seperti apa, keuangan dia seperti apa, berikan yang sesuai dengan hal itu. Ini menjadi penting karena makin tua itu makin tidak mandiri. Biasanya tergantung sama orang. Tergantung yang berat atau tergantung yang ringan. Jadi kita harus tahu yang ngurus dia siapa. Kalau kita tidak mengetahui hal itu, kita sembarang kasih advice, ya advice-nya berarti tidak tailored, cuma sembarang kasih advice. Textbook kayak robot. Kita kasih advice berdasarkan kondisi pasien. Dia sering jatuh, apakah rumahnya tangganya seperti itu, tidak ada pegangan. Di toilet jatuh, apakah di toiletnya layak nggak buat lansia, masih pakai toilet jongkok. Atau misalnya rumahnya ternyata banyak barang-barang berserakan, akibatnya dia sering tergelincir. Itu yang perlu kita evaluasi bertahap pelan-pelan. Nah, ini sampai poin yang berikutnya ya. Sejauh ini ada yang ingin ditanya apa tidak? Baru 2 ya tadi ya, karakteristik geriatri, kemudian cara approach-nya gimana berdasarkan pasien-pasien geriatri itu. CGA. Lanjut ya, biasanya sih nggak ada nanya, biasanya karena udah pusing. Nanti kalian baca pelan-pelan aja, slide-nya saya kasih. Sekarang dengerin dulu aja sebisa mungkin yang bisa ditangkap seberapa banyak. Karena saya juga lihat learning objektifnya banyak banget, dan saya terpaksa masukin semuanya jadinya. Sekarang masuk ke frailty ya. Jadi frailty itu kerentaan sebenarnya. Jangan bilang frailty itu adalah resiko jatuh. Saya nggak tahu dari mana belajarnya, tapi banyak yang bilang seperti itu. Sepertinya ada diktat atau apa turun-temurun yang diturunkan dari seseorang yang seperti itu gitu. Jangan belajar lagi dari sumber yang salah ya. Kalau frailty itu pokoknya kerentaan. Seberapa kita menilai dia gampang nggak gampang jatuh ke kondisi komplikasi, gampang sakit berat, gampang luka gitu, lemah lah gitu intinya ya, kerentaan frail. Ada 3, ada physical, ada sosial, sama kognitif. Jadi frailty itu sekarang dipakai sebagai health indicator. Kalau misalnya kita mau operasi, dokter anestesi pakainya ASA namanya, ASA, untuk menilai resiko operasi. Kalau di geriatri kita pakai frail. Pasien ini frail apa tidak? Kalau kita sebut, oh pasiennya frail, kita langsung tahu kebayang nih, hati-hati nih pasiennya frail nih. Kalau kita bilang, ini robust nih pasiennya, bagus, robust. Nah, kita bisa tahu juga, oh berarti aman, dia lansia sehat gitu. Jadi kita pakai buat semuanya sekarang, buat perioperatif, buat bikin plan of care, buat bikin healthcare policy juga pakai frail. Frail itu bisa berubah-berubah. Pasiennya hari ini frail, karena dia misalnya patah tulang, bisa reversible menjadi pre-frail dan bisa menjadi robust lagi, sehat lagi. Jadi jangan menyerah gitu kalau lihat pasien udah rentak, nggak berdaya, udah jatuh ke kondisi sakit berat, dan kita langsung menyerah, ya udah anggap ya udah gini gitu, nggak bisa seperti itu. Kita coba nilai ada nggak ya bisa kita reverse ya. Apa orang bisa frail? Nah ini penting karena kalian tuh masih muda sekarang. Kalau orang tua kalian juga, saya rasa belum lansia, dari sekarang kasih tahu kalau sama seperti osteoporosis, frail itu tumpukan dosa-dosa dari zaman dulu. Jadi kalau kita, yang pertama karena aging proses, ini nggak bisa dihindari ya. Terapi-terapi anti-aging itu tidak bisa membalikan aging proses. Pasti akan aging, pasti. Yang namanya terapi-terapi anti-aging itu untuk mengobati di hilir. Hulunya dari DNA itu pasti akan berubah. Itu udah, kita nggak bisa ubah. Yang kedua, chronic inflammation. Ini bisa banget diubah. Artinya di badan kita ada inflamasi kronik yang kita tidak atasi. Apapun yang bikin meradang, misalnya ada DM, ada hipertensi, kurang olahraga, obesitas, makanya jorok, kurang tidur, itu semua membuat jadi inflamasi. Kalau semua itu dibiarkan lama-lama, ya kita makin gampang rentak. Ada kerusakan yang terjadi. Jadi percaya aja gitu, ada kerusakan yang terjadi di badan kita. Cuma kita hoki aja, tubuh kita ada 100 juta sel gitu yang menumpuk di badan kita. Jadi kalau rusak 1 sehari, 2 sehari, kita nggak rasa apa-apa. Karena dikompromi sama yang lain. Tapi pasti rusak. Begadang, merokok, alkohol, makan cabai terlalu banyak, mukbang, all you can eat, itu semua pasti bikin kerusakan. Percaya aja lah. Tinggal tunggu waktunya aja, di mana tubuh kita nggak bisa kompromi, sakit kita.
Yang ketiga itu adalah sarkopeni. Sarkopeni itu massa otot. Jadi kalau kita massa otot makin berkurang, jadilah kita sakit. Jadi penting massa otot. Dari muda ototnya dilatih. Tidak harus kamu fitness atau apa, yang penting latih otot. Bikin aktivitas yang melatih otot. Ada yang pakai latihan sendiri di rumah, ada yang emang hidupnya aktif terus gitu kan. Tidak terbiasa, tidak buru-buru selalu naik mobil gitu kan. Kalau bisa jalan, olahraga dikit. Dan kalau udah lansia, jangan cuma olahraganya cuma jalan kaki, jangan cuma berenang. Itu ya cuma bagus buat kardio aja sebenarnya, sama flexibility dikit. Harus latihan strength training. 3 hal ini yang bikin itu frail. 2 di bawah bisa diatasi. 2 dan 3. Tugas kita untuk mencari tahu yang bisa di reverse apa enggak. Untuk menilai kita pakai macam-macam penilaiannya. Kalau kalian udah banyak, tadi saya lupa sampaikan ya. Yang tadi kalian menilai faktor psikososial ekonomi itu tidak harus pakai form itu ya. Form itu untuk membantu kalian. Untuk membantu komunikasi, untuk membantu yang non-dokter, untuk mengisi dan kira-kira men-screening. Tapi kalau kalian sudah paham prinsipnya, kalian bisa mengerjakannya tanpa pakai form. Jadi bisa aja kalian pasien datang ke saya gitu misalnya, dengan saya ngomong, saya periksa sederhana, pas dia keluar saya udah bisa tahu. Ini pasien, caregivernya siapa, masalah utama dia apa, kemudian kognitif dia kurang lebih ada gangguan apa enggak, gini, itu semua. Tapi semua udah dinilai tanpa mengerjakan semua ini. Nanti kalau saya butuh angkanya buat menentukan target, menentukan plan of care, baru saya order pemeriksaan itu. Tolong dikerjakan MSE pada pasien ini misalnya. Better perawat saya atau dokter yang lain yang bantu mengerjakan. Gitu ya. Jadi kalian tuh jangan mati-matian menghafal aja gitu. Jadi apa ya? Menghafal cuma untuk kalau kalian menghafal tanpa paham, nanti kalian pas kalian selesai dari stase ini atau kalian lulus dari dokter, kalau pasien masuk ke kamar kalian dengan geriatri, di kepala kalian jangan berpikir saya lupa MSE, saya lupa GDS, saya lupa itu isinya, bukan gitu. Yang penting kalian ingat kalau kalian harus menilai biopsikososial ekonominya gitu. Ya, itu pentingnya di situ. Dan frailty. Frailty nilai bisa pakai cara kayak gini. Ada kalau ini buat physical frailty ya. Kan dari dulu dia bisa kemampuan dia capek, ada resistance, ada ambulation, illness sama loss of weight. Nanti kalian baca scoringnya. Kemudian ada juga pakai gambar. Nah, sekarang kita berusaha mensimplifikasi. Orang yang tidak belajar pun bisa tahu, pakai gambar aja. 1 sampai 3 itu berarti oke, robust. Tapi kalau 4 ke bawah itu biasanya udah frail. Ya. Ini bisa dipakai kalau di rumah sakit saya minta ke security. Security sama admin, mereka pakai ini. Jadi kalau pasien datang ke mereka lihat nih kayaknya dia skornya 6 deh kayaknya gitu misalnya kan. Nah, udah mereka tahu, ini kayak pasien ini bisa kita hati-hati nih, pasien rentak pasiennya. Gitu. Jadi ada perlakuan khusus, dikasih gelang tanda risiko jatuh, ditawarkan kursi roda, ditawarkan mau masuk ke klinik geriatri apa enggak gitu aja. Jadi hal seperti itu langsung dari awal langsung diidentifikasi. Kemudian ada istilah baru oleh WHO namanya tuh internal capacity atau kapasitas fungsional atau kemandirian. Ini penting juga. Kenapa frail itu menjadi hal yang penting untuk kita? Kenapa frail itu penting untuk kita untuk kita reversible, untuk kita segera balikin? Karena kalau pada pasien yang kondisinya tidak baik atau kondisinya frail, kita lihat gambar ini ya. Misalnya dia kena penyakit, ini penyakit ini stresor, jatuh ke bawah, stresor, functional capacity-nya jatuh karena dia kena pneumonia, dia tidak pulih total. Akibatnya dia dependence dan akhirnya disability. Tapi kalau dia dasarnya udah kuat, dia lagi robust, kena infeksi yang sama, stresornya sama, dia recovery full. Nggak masalah gitu. Tujuan kita makanya membuat pasien itu serobust mungkin, hilangkan frailnya. Makanya frail itu menjadi hal yang penting. Ya, parameter penting. Bukan resiko jatuh, ya. Frail bukan resiko jatuh. Itu ulang berapa kali lagi itu. Nah, ini kapasitas internal ya. Ini kapasitas internal itu dibuat oleh WHO karena melihat kalau kita pakai istilah frail, pakai istilah homeostasis, orang nggak ngerti kan. Mereka pakai kapasitas internal. Jadi mengatakan tuh semua orang itu punya kapasitas internal. Ya, makin hari ke hari karena penuaan, karena tadi chronic inflammation. Saya sih prinsipnya sama kayak frail ya. Makin berkurang. Akibatnya saat dia turun-turun tuh nih, kalau masih muda kapasitas tinggi dan stabil, lansia sehat. Tapi makin lama tuh makin turun kapasitasnya. Nah itu
Kita harus ada banyak-banyak pendekatannya nih. Apa yang perlu kita lakukan pada pasien yang kondisi ini, pasien kondisi ini, dan pasien kondisi ini. Ya, jadi WHO pun udah mulai menggadang-gadang ini masuk ke semua puskesmas dan fasilitas primer. Dari awal, dokter, merawat, semua level harus bisa mengidentifikasi ini pasien sebenarnya frail apa enggak. Kalau dia frail dan merasa sepertinya saya nggak bisa mengidentifikasi kenapa dia frail, langsung rujuk aja. Serahkan ke ahlinya. Tapi kalau bisa identifikasi, sangat baik. Identifikasi, tangani di situ. Jangan rujuk-rujuk lagi. Ya. Nah, ini saya mungkin slide terakhir saya kali ya. Jadi ini seperti kita ketahui di negara sekarang yang makin maju, ada banyak layanan geriatri. Kita berharapnya sekarang di Indonesia makin banyak lagi layanan geriatri yang bisa berkembang. Saat ini sih yang ada tuh pertama di rumah sakit, satu. Yang kedua itu di nursing home atau di panti-panti. Yang ketiga itu di home, di rumahnya sendiri. Itu yang udah ada di Indonesia. Jadi untuk nursing home ada, residential home ada, daycare center ini ada yang nggak ada. Ya, kadang-kadang ada rumah sakit yang menyediakan daycare center sama semacam buat bayi, semacam buat anak-anak. Tapi ini buat lansia. Emang agak lucu konsepnya. Kalau misalnya kalian punya orang tua yang memiliki ahli dalam masalah seperti ini bisa diusulkan. Jadi membuat semacam daycare pada lansia itu. Jadi lansia-lansia itu dititipkan ke sana gitu. Pagi-pagi, bangun pagi semua, sama anaknya sebelum kerja, lansia diantar ke sana. Di sana dia aktivitas dengan lansia lain. Dia kan dikasih activity book, dikasih televisi, dikasih pendidikan, cara ngatur kesehatan, blablabla. Bahkan sampai makanan loh. Dikasih makanan, semua, sore jemput lagi oleh anaknya. Jadi itu suatu solusi bagi orang tua yang hidup bersama anaknya, dan anaknya nggak bisa full mengurusin dia, karena anaknya sendiri kerja kan. Cuma di sini seperti belum ada di Indonesia. Karena itu ya, karena modal dan mungkin takutnya peminatnya kurang gitu. Berikutnya respite care. Respite care itu penting adalah karena mirip daycare, tapi kalau respite care itu biasanya pasien itu dititipkan buat menginap. Ini buat pasien-pasien yang dirawat, buat para lansia yang tidak mandiri dan butuh pengawasan. Misalnya keluarganya pengen keluar kota, keluar negeri, nggak mungkin bawa lansia tidak mandiri dan tidak akan ada manfaat lah lansia dibawa keluar negeri itu. Jadi mau ditinggal, tapi kalau ditinggal sendiri takutnya mati gitu kan atau bahaya. Jadi ya dikasih ke respite care. Jadi respite care itu tempat penampungan sementara gitu. Jadi itu dijagain sama 2-3 hari atau seminggu pasiennya pergi. Ya sama kayak tempat penampungan pet lah. Nanti seminggu dijemput lagi gitu. Atau kebalikan, bukan buat keluar negeri, cuma caregiver capek. Dia 7 kali 24 jam ngurusin terus orang tuanya. Capek dia butuh istirahat. Jadi dia titip ke respite care. Sepertinya udah selesai. Saya cuma kasih tips-tips aja buat pola pikir kita ya. Tubuh kita anggap seperti pabrik besar. Itu company besar gitu. Jadi ada satu masalah yang satu akan ditangani oleh yang lain. Tapi yakinlah masalah itu tetap ada. Jadi kadang kita tidak merasakan masalah itu ada, tapi karena dikompromi sama bagian yang lain. Kalau kita biarkan itu terjadi terus, akhirnya bagian lain juga ikut-ikutan rusak. Ini yang membuat pasien jadi frail, rentak. Karena dibiarkan terus, tidak diidentifikasi secara dini. Jadi sedini mungkin kalian-kalian atau orang tua kalian yang masih muda, medical check up yang selengkap-lengkapnya kalau bisa. Untuk identifikasi masalah-masalah yang masih awal. Jangan udah kelihatan baru ditangani. Kalian bayangkan deh, kalau masalah itu sudah membuat suatu keluhan ya, berarti bagian-bagian lain nggak ada yang bisa kompromi lagi. Berarti di saat itu udah banyak yang rusak sebenarnya. Kemudian, tadi semua ya, ada frail, internal capacity, ada hidden condition, sama ada special needs, dan itu dia special. Kita harus penuhi kebutuhannya, bukan cuma basic, pangan, sandang, papan. Ini penting buat pertimbangan buat ke panti rueda apa enggak. Ada kan yang mengatakan lansia itu, kalau kita bawa orang tua ke panti rueda itu kita tidak berbakti, bagi anak tidak berbakti. Tapi apakah berbakti kalau kita tahan orang tua kita di rumah, tapi kita tidak penuhi kebutuhannya? Bukan cuma makan, minum, baju, sama tempat tidur. Kita harus penuhi kebutuhan emotion, mental health, sama sosialnya. Apakah di rumah dia punya komunitas? Dia punya waktu untuk ngobrol lama dengan kita? Waktu untuk diskusi? Dia punya saluran untuk kalau misalnya dia lagi emosi atau apa, dia punya saluran?
entah dia punya kegiatan apa-apa yang ditunjang. Kalau tidak bisa memenuhi semua itu, jangan mati-matian mengekep di rumah. Cari solusi atau ya titipkan ke tempat yang bisa penuhi semua itu. Ya, itu dari bahan pertimbangan kenapa pantiroida apa enggak. Jadi kalau orang tanya kita, perlu nggak orang tua saya pantiroida? Kita tanya balik ke dia. Kebutuhan lansia itu ini, kamu bisa penuhi nggak? Kalau kamu bisa penuhi ya di rumah aja. Kenapa harus pantiroida? Kalau kamu nggak bisa penuhi, cari solusi. Ya. Kemudian yang keempat itu, lansia itu harus selalu bergerak. Kalau dia nggak bergerak itu ada yang salah. Ya. Jadi kalau misalnya pasien datang, ini udah sering nih kasus klasik. Lansia datang dengan patah tulang, patah panggul. Kemudian kata dokter, pasiennya nggak mau operasi. Dokternya juga oke juga bilang, oh ya udah nggak usah operasi karena risikonya tinggi. Jadi dia nggak operasi. Akibatnya 2-3 tahun kemudian malunion, jadi nyambungnya nggak bagus kan. Jadi akibatnya dia nggak bisa jalan pakai kaki yang udah kesambung itu. Jadi dia di kursi roda terus. Jadi apa? Jadi imobilisasi. Nah tadi kan itu genetic giant imobilisasi. Akibatnya apa? Delirium gitu misalnya. Itu kasus yang tadi ya. Jadi pasien itu harus mampu bergerak. Apapun yang menghambat dia bergerak, segera tangani. Kalau dia nggak mau operasi, kita udah diskusi dengan dokter, cari jalan nggak ada jalan lain, operasi aja gitu. Sebenarnya pada lansia itu bisa operasi. Cuma kadang-kadang pertama dokternya nggak berani, dokternya nggak punya pengalaman. Yang kedua pasiennya nggak bisa diyakinkan kan untuk operasi gitu. Ya itu tugas kita untuk kasih tahu apa adanya, resikonya apa. Resikonya ada dua loh. Jangan lupa selalu seperti itu, ya dan tidak. Kalau operasi resikonya apa? Kalau tidak operasi resikonya apa? Itu suka lupa orang kasih tahu. Jadi kalian jadi dokter juga, coba kalian kasih tahu dua pilihan tuh ada dua-duanya ada pilihannya. Bukan berarti oke Bu, kalau nggak operasi gini. Kalau operasi efek sampingnya gini Bu, bisa mati, bisa lumpuh, bisa pendarahan gitu kan. Tujuan penjelasan itu buat apa? Itu kan buat keamanan kita kan, itu kan informed consent. Jadi bisa dokter tuh cuma ingat untuk jelasin informed consent demi keamanan dia. Tapi pas pasien dia menolak, ya udah dok saya nggak mau operasi. Dia lupa menyampaikan kalau ada juga akibat dari tidak operasi. Yang tadi itu akibatnya apa? Imobilisasi, bla 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 bla. Jadi panjang ceritanya kan. Kita kasih tahu. Kalau kita udah kasih tahu dan dia tidak mau operasi itu bukan urusan kita lagi. Yang penting dia udah tahu. Jangan sampai 3 tahun kemudian datang ke kita dia mau kata seperti itu. Kalau tahu gini dok, saya operasi. Gitu. Itu kita menghindari hal seperti itu. Ya. Yang kedua obat. Jangan terbiasa kasih obat. Saya paham, saya juga dulu seperti itu. Kalau kita baru lulus, ilmu kita mungkin kurang atau apa, pasien menuntut kita memberikan, kita akan kasih. Kalau nggak kita kelihatan bego. Dia minta obat. Dokter itu nggak kasih obat gitu kan. Bego. Tapi sebenarnya kalau kita kasih obat, di situ namanya iatrogenik. Kita kasih obat yang tidak tepat. Banyak obat-obat yang tidak perlu sebenarnya. Obat vitamin, obat lambung, itu yang udah overuse ya. Obat-obat pelindung renal, pelindung hepar, pelindung saraf. Itu semua banyak yang tidak sesuai indikasi. Jadi kalau kalian merasa ada yang nggak tepat, diskusikan dengan pasien. Takutnya apa coba takutnya? Takutnya dia mati-matian minum obat itu, akibatnya dia lupa minum obat yang benar-benar berguna itu apa. Yang benar-benar berguna dia lupa minum. Satu itu. Yang kedua, takut interaksi. Sekarang mungkin nggak ada interaksi. 10 tahun kemudian baru kita baca, oh ternyata baru ketahuan ada interaksi. Nah, udah terjadi 10 tahun kemudian. Jadi kalau bisa kita nggak usah kasih obat. Dokter kan bukan dewa, manusia juga bukan dewa. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Mungkin ada interaksi yang kita belum tahu dan kita belum hafal. Jadi jangan kasih sembarang obat. Cuma demi tekanan gitu. Yang ketiga, nutrisi harus baik. Ini juga saya tekankan juga, kalian jangan sampai, ini juga penting banget nih, jangan sampai kalian menjadi dokter yang terbiasa membatasi makan buat pasien, yang tidak ada gunanya. Pada orang yang hipertensi, batasi makan garam, misalnya ya. Pada orang yang diabetes, kurangi makan gula. Itu kan standar. Jangan seperti itu. Pada lansia kan ada 3 penyakit, hipertensi, diabetes, sama kolesterol. Jadi dia nggak makan gula, nggak makan garam, sama nggak makan lemak. Ya matilah dia. Cepat atau lambat dia akan mati. Atau ada komplikasi lain. Jangan seperti itu. Jangan melihat pasien itu sebagai hal yang terkotak-kotak. Lihat dia sebagai suatu keseluruhan. Pasien itu takut lihat angka di lab. Kita dokter jangan takut lihat angka di lab. Kita kan belajar. Jangan kamu lihat ke lab, wah Bu kolesterol tinggi Bu. Ibu kurangi lemak ya Bu.
Jangan makan lagi soto Betawi, jangan makan lagi santan, bisa mati loh Bu, bisa serangan jantung gitu. Dia akan ikuti benar-benar loh, kalau dia percaya. Nggak makan sama sekali. Berikutnya ke kalian apa? Malnutrisi misalnya, karena segitu nggak nafsu makan. Ada pasien saya yang kanker payudara, dia mencoba obat herbal, kemudian dari obat herbal itu membuat banyak pantangan. Nggak boleh makan, nggak boleh makan banyak lah, nggak boleh makannya. Jadi dia coba dikasih izin makan makan tertentu aja. Akibatnya dia ke saya karena dia nggak mau makan. Dan dia malnutrisi berat. Tingginya nggak salah 158, beratnya 38 kilo. Itu lebih parah daripada Blackpink kan. Parah banget. Jadi saya bilang ke dia, ya akhirnya dia berobat ke saya cuma untuk saya kasih izin makan gitu. Tapi selalu dimarahin kalau dia kontrol ke herbal, dimarahin kenapa masih makan ini gitu. Ke saya lagi dia nangis-nangis, saya kasih izin lagi gitu. Pada akhirnya dia makin malnutrisi, terapi herbalnya tidak berguna, tumornya makin berkembang, baru dia akhirnya memutuskan untuk berobat ke luar negeri. Karena yang pertama kali diagnosis dia itu luar negeri. Jadi dia ke luar negeri. Pas dia ke luar negeri, di rumah sakit yang sama kan langsung diajukan, oke, langsung kita kemo total, mastektomi total, dia kanker payudara. Jadi mastektomi total, angkat payudara total. Persiapan kan, infus, kasih obat dulu, karena dia segitu malnutrisi. Albumin dia protein normalnya 3,5 standarnya, dia tuh cuma 2,3, 2,4. Jadi tubuhnya tuh udah udem. Baru tiba-tiba saya dapat telepon dari suaminya, katanya meninggal ibunya. Karena katanya sehari dirawat di sana, jalan ke WC ditemenin suaminya, tiba-tiba ibunya jatuh. Habis jatuh nggak bangun lagi. Mati. Mati kayak gitu doang matinya gitu. Setelah ditelusuri kan, ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada pendarahan, nggak ada, pokoknya nggak ada apa lah yang bikin dia jatuh meninggal kenapa gitu. Ya jawabnya cuma satu, dia udah habis semua energinya. Yang tadi kan homeostasis. Udah habis energi dia untuk menangani stresor sedikit pun udah habis. Jadi sedikit stres aja jatuh langsung mati. Itu cuma karena apa? Nutrisi. Cuma karena dia segitu tercuci otak oleh herbal itu, sehingga dia tidak bisa lagi melawan itu gitu. Maupun udah saya edukasi. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian yang menjadi orang cuci otak kayak gitu. Bapak kurangi garam ya, pastinya bisa-bisa nggak makan garam sama sekali. Advice yang kalian berikan itu benar-benar belajar. Kalau kalian nggak tahu, mending nggak usah kasih advice apa-apa. Hati-hati gitu, ya. Jadi heterogenik jadinya, kita kasih advice yang salah. Tapi sampai sekarang klinik herbal itu masih berjalan loh, klinik herbal itu. Masih banyak yang ke sana buat menangani kanker-kanker. Karena apa? Karena pasien-pasien yang mengalami komplikasi akibat herbal itu biasanya tidak menuntut balik. Gitu. Itu khas lah. Nanti kalian akan mengalami dilema seperti itu di masa depan nanti. Kemudian yang penting itu mental health ya. Seperti tadi saya bilang, kalau kita tidak bisa penuhi mental health-nya, jangan paksa untuk tinggal bersama kita. Penuhilah itu kalau bisa ya, ada komunitas. Ya ini udah banyak sih, saya juga udah capek lihatnya, Kak Jo mungkin udah capek. Intinya kalau kita home care consideration, kalau kita mau merawat lansia di rumah, harus jaga semua ini. Kita harus bikin environment safe, jangan sampai pasien jatuh, modifikasi rumahnya seaman mungkin, dan kalau bisa kita pakai alat-alat yang itu. Yang paling penting di bawah itu yang penting ya. Caregiver, well-being, dan self-care. Ini paling penting nih. Kalian dokter, sekarang kalian masih para dokter ya. Nanti saat kalian disumpah dokter, kalian kan ada satu poin tuh yang mengatakan dokter harus menjaga kesehatan. Dari segi egonya, kalau dokter aja sakit, dokter nggak bisa ngobatin yang lain kan. Jadi kalau satu dokter sakit, mungkin ada beberapa orang lain yang sakit. Itu kasarnya gitu. Seolah dokter itu Tuhan. Tapi itu benar. Kalau kita yang ngerawat orang tua kita, dia tuh fully dependent dan kita jadi sakit, itu nggak ada gunanya. Kalau kita sakit, kita akan marah-marah ke orang tua kita merawatnya nggak benar. Sakit mental ataupun sakit fisik. Jadi itu perlu diperhatikan. Itu namanya caregiver burden. Jadi kalau misalnya ada merawat orang tua kita, mungkin kalian mungkin enggak ya, semoga sih enggak. Tapi kalau ada orang tua kalian yang merawat lagi neneknya atau orang opanya di rumah dan sangat-sangat membebani, harus harus pergi. Sekilas retreat aja, titip kemana, karena ini banyak terjadi sih yang udah menyadari ya, mereka nggak akan segan nitip ke rumah sakit. Dan mereka bisa istirahat, me time gitu, istirahat dulu, minum obat, vitamin, tidur yang cukup, baru segar, baru bisa merawat lagi dengan baik. Ya, saya rasa sudah cukup dari saya. Ini memang banyak banget. Saya tahu, saya aja yang ngomong tuh pusing.
Kayak yang dengar juga mungkin lagi pusing dan ngantuk. Nanti slide-nya akan saya kasih, nanti kalian baca perlahan-lahan aja. Nanti kan setelah ini ada sesi pleno, sesi apa tuh TBL ya, diskusi nanti kalian bisa diskusi di situ. Dan nanti nanti di stase kalau udah klinik nanti ada stase lagi, stase geriatri. Dimana kalian bisa menggunakan ilmu ini, kalian bisa langsung gunakan ke pasien. Ya kalian bisa mengenali langsung tantangannya apa. Di situ baru kalian bisa lebih ngendep biasanya. Jadi tolong kalian pelajari aja prinsip-prinsip dasarnya seperti apa. Kalau udah terlalu sulit, nanti kita diskusikan lagi nanti supaya lebih paham ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau emang udah nggak ada yang bertanya, saya tutup sesi siang ini. Ya, saya Itu boleh close dulu ya. di-share. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Tadi kan ada tulisan yang polifarmasi itu kan yang 6 obat, di atas 5 obat ya dok. Nah, itu maksudnya itu jumlah obatnya atau jenis obatnya dok? Oke. Ini pertanyaan bagus. Itu jenis, bukan jumlah. Kalau jenis, Panadol aja udah langsung 6 kali 1 langsung polifarmasi harusnya ya. Ini jenis obat ya, bukan jumlah obat. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Nggak ada? Dokter Okta, nggak ada pertanyaan? Saya leave dok ya. Halo, Dokter Okta, Dokter Twidi. Dokter Okta kemana? Ya udah, kalau nggak ada, saya close ya. Nanti saya share duluan, nanti slide-nya saya kasih ke blog SK2, nanti kalian bisa minta ke mereka sama sekali daftar pustakanya. Daftar pustaka yang saya kasih mungkin nggak selengkap apa yang saya buat slide ini. Yang penting kalian baca yang dari Hazard, saya sebut juga, nanti saya kasih juga itunya ya, dari Hazard, yang buku Ajar Geriatri Hazard. Baru kalau kalian punya current, saya rasa kalian bisa cari online sih. Current Diagnosis and Treatment untuk Clinical Geriatrics, itu juga banyak panduan-panduan singkat buat mempelajari prinsip-prinsip dasarnya gitu. Kalau kalian punya ketemu jurnal-jurnal yang standar, bisa dari New England ya, New England Journal of Medicine, di situ bagus buat belajar teori biasanya kalau NEJM. Di situ banyak review-review untuk membaca tentang frailty, sarcopenia, membaca tentang itu sih frailty, sarcopenia lagi hot-hotnya sekarang, kalian harus tahu. Kemudian untuk pendekatan CGA sih saya rasa nggak banyak yang diskusi, nggak ada yang bahas di jurnal biasanya. Paling trial-trial yang baru-baru, kalau kalian baca boleh, kalau nggak juga kalian pakai yang standar ini juga dulu aja, nanti pasti klinik baru kalian belajar lagi. Untuk teori aging sih saya rasa bukan bagian saya, tapi ya kalian teori aging nggak banyak berkembang sih. Kalian coba baca aja yang terbaru dari jurnal-jurnal aja, lebih baik daripada yang zaman-zaman dulu ya. Kalau teori-teori sih banyak berkembang pelan-pelan, jadi nggak secepat diagnostik sama treatment. Ya udah kalau gitu saya leave dulu ya kalau gitu ya. Nanti kita ketemu lagi pas diskusi. Oke? Kasih dong. Yuk, kasih. Kasih dok. Kasih dokter. Kasih dok. Dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dong. Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.